Shalom dan selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam pelataran rumah Tuhan. Minggu ini kita menghayati bahwa Yesuslah yang menjadi korban perantara. Mari kita menghidupi pengorbanan Yesus sebagai jaminan kehidupan. Itulah yang akan kita renungkan lewat ibadah hari ini dalam tuntunan tema sekali untuk selamanya. Karena itu, mari dengan sepenuh hati kita memuliakan Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menyanyi PKJ 16. Saudara, jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Saudara-saudara, dalam menjalani hidup karunia Tuhan ini, seringkali kita terjebak, bahkan jatuh dalam kenikmatan duniawi yang membuat kita lupa akan status kita sebagai orang-orang yang telah ditebus Allah. Kehidupan yang harusnya berfokus pada Kristus, kini justru mengecewakan Tuhan dan tidak hidup dalam kekudusan. Dalam kerendahan hati, mari datang kepada Tuhan, mengaku dan memohon pengampunan-Nya. Ya Tuhan, kami sadar bahwa padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah kami karena dosa yang kami perbuat. Sucikanlah kami yang berdosa ini. Tuntunlah kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu.
karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Karena itu mari, dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 116 ayat 6 sampai 7. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Ibrani 10 ayat 16b. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Amin. Bersama-sama kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 16 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ia milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ia pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Kita memuji Tuhan dari Mazmur 150. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan kita hari ini. Yang pertama dari Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3. Yang kedua dari Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 10 sampai 18. Dan yang ketiga Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini.
dalam ibadah hari Minggu, meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir dan memberkati kami semua. Tibalah saatnya firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu kami pahami, kami mengerti dengan baik, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia di dalam hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama firman Tuhan terambil dari Daniel pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bacaan yang kedua terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18. Firman Tuhan. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Amin. Firman Tuhan. Kita mendengarkan Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas
bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Amin. Kita akan merenungkan satu tema perenungan pada hari ini, yaitu sekali untuk selamanya. Sekali untuk selamanya, batu pisandri tontong sae lakona. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tradisi bangsa Israel, persembahan korban adalah upacara keagamaan yang sangat penting. Kata korban dalam bahasa Ibrani memiliki makna menjadi lebih dekat dengan sesuatu atau seseorang. Jadi tujuan utama bangsa Israel mempersembahkan korban adalah untuk lebih dekat dengan Allah. Melalui korban persembahan kepada Allah, mereka berharap Allah mengampuni segala dosa dan menerima mereka sebagai umat-Nya. Namun kenyataannya, persembahan korban ternyata tidak memecahkan masalah mereka dari dosa. Penulis Ibrani menyatakan, walaupun orang Israel mempersembahkan korban setiap tahun, korban-korban tersebut tidak menyelamatkan mereka. Korban darah lembu atau domba jantan tidak dapat menghapuskan dosa manusia. Bahkan persembahan korban itu justru menjadi beban tanpa akhir dalam hidup mereka. Dalam Perjanjian Lama, apabila seseorang ingin beribadah kepada Tuhan, ia harus membawa korban persembahan sebagai pengganti dosanya. Orang itu dianggap tidak layak menghadap Tuhan tanpa ada kurban yang dibawa untuk dipersembahkan. Korban yang digunakan harus berupa lemak seperti lembu, sapi, kambing, domba, burung tekukur, atau merpati. Alkitab berkata bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Untuk itu perlu korban pengganti dosa. Korban yang digunakan harus sempurna, tak bercacat. Imam tidak akan memeriksa orang yang membawa persembahan, tetapi ia akan melihat dan memeriksa korban yang dipersembahkan.
Jadi, orang itu dilayakkan menghadap Tuhan bukan karena dirinya, melainkan karena korban penggantinya. Saudara, dalam Ibrani pasal 10, penulis mengingatkan bahwa Allah sendiri sudah menyelesaikan masalah dosa melalui diri Kristus Yesus. Karena kasih-Nya yang besar terhadap manusia yang berdosa, Allah Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi korban keselamatan. Sekali dan untuk selamanya. Tubuhnya disalibkan bagaikan domba yang dibawa ke pembantaian, dan darahnya dicurahkan untuk tebusan bagi manusia yang berdosa. Pengorbanan Kristus menjadi kurban yang sempurna, yang telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Segala korban itu sudah disempurnakan. Yesus di atas kayu salib, Dia tidak hanya bertindak sebagai imam besar untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia, tetapi Ia juga menjadi kurban pengganti. Saat kita menghampiri Allah, Dia tidak melihat diri kita yang berdosa. Dia melihat Yesus yang menjadi kurban penebus dosa. Jika kita bisa layak memiliki hubungan dengan Allah, itu semata karena pengorbanan Yesus bagi kita. Seharusnya kita yang dihukum karena kita yang berdosa, tapi Yesus rela menggantikan kita. Itu sebabnya keselamatan yang kita peroleh bukan hasil usaha kita sendiri, melainkan karena kasih karunia Allah. Karena ini tidak ada orang yang boleh memegahkan diri, menyombongkan diri. Karena kita selamat bukan karena usaha kita, tapi semata karena kasih karunia Allah. Karena itu milikilah kesadaran bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan semata-mata oleh darah Yesus. Bukan karena siapa kita, atau bukan karena segala hal yang sudah kita kerjakan, lakukan. Dengan demikian, setiap pelayanan kita akan dilandasi oleh motivasi yang benar. Kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan hanya oleh darah Yesus. Oleh pengorbanan Kristus, kita sebagai umat Allah tidak perlu lagi mempersembahkan korban untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kristus sudah menjadi korban yang sempurna bagi kita. Karena itu, setiap kali kita memperingati Jumat Agung, atau setiap kali kita mengikuti perayaan perjamuan kudus, janganlah lupa akan Kristus yang tersalibkan bagi kita. Dia telah menjadi korban sempurna yang telah menebus lunas semua hutang dosa kita, dibayar melalui pengorbanan Yesus. Tubuh dan darahnya telah Yesus persembahkan untuk menjadi korban yang sempurna sekali dan untuk selama-lamanya. Ingat saudara, tidak akan pernah diulang. Sekali dan untuk selama-lamanya. Pisanri tontom sailakona. Pengorbanan yang sangat mahal diberikannya demi kehidupan kita yang baru. Karena itu jangan pernah sia-siakan pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Jadilah
anak-anak Tuhan yang selalu menghargai pengorbanan Yesus melalui hidup yang berkenan kepadanya. Pertanyaan perenungan bagi kita ialah, sadarkah saudara bahwa satu-satunya pribadi yang mampu menebus dosa dan menyelamatkan saudara sekali dan untuk selama-lamanya hanyalah Yesus? Tidak ada yang lain, saudara, hanya Yesus. Amin. Yang kedua, sudahkah saudara mengucap syukur atas pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan saudara? Tidak ada satu manusia pun yang dapat mencapai sorga dengan kekuatannya sendiri. Dengan keberdosaan manusia yang sangat kotor, tidak akan dapat mencapai tahta Allah yang Maha Kudus. Mustahil bagi kita manusia untuk naik ke sorga, tapi sangatlah mungkin untuk Allah turun ke dunia, datang menyelamatkan kita. Bayangkan saja hidup kita, jika Allah sendiri tidak berinisiatif untuk mengorbankan nyawanya bagi tebusan dosa kita, pasti kita akan menjadi orang-orang yang binasa dan mendapat penghukuman yang kekal. Bayangkan saudara, kalau Yesus tidak datang, pasti kita semua sudah binasa. Kita semua sudah dihukum dalam penghukuman yang kekal. Tapi syukur, Yesus datang menggantikan kita. Keselamatan kita bukan berdasarkan kebaikan kita, agama dan moral kita, melainkan oleh anugerah di dalam Yesus Kristus. Kesempurnaan korban Kristus menunjukkan bahwa kita telah dibebaskan dari belenggu dosa. Tapi bukan berarti kita sudah terlepas dari dosa. Artinya, setiap hari kita masih bisa terjatuh dan terjatuh lagi, serta berbuat dosa lagi. Maka dari itu, setiap hari kita perlu meminta pengampunan dari Allah untuk menyucikan hidup kita agar selalu berkenan kepadanya. Saudara, mintalah ampun kepada Tuhan setiap hari. Jangan hanya satu kali, tapi setiap hari. Karena kita adalah orang yang rentan jatuh ke dalam dosa. Karena itu setiap hari mintalah pengampunan dari Tuhan. Kalau kita bangun pagi-pagi, apa isi doa kita? Pernahkah kita berdoa, Tuhan ampunilah kesalahan kami, supaya sepanjang hari ini kita tidak jatuh ke dalam dosa. Begitupun kalau kita mau tidur, sudahkah kita berdoa, Tuhan ampuni kalau sekiranya hari ini ada kesalahan yang sudah saya perbuat. Saudara, karena itu siapakah kita yang merasa diri lebih hebat dan mampu daripada Tuhan? Karyanya yang sempurna tak dapat dibandingkan dengan semua usaha yang sudah kita lakukan sebagai manusia. Karena itu, pergunakanlah anugerah yang sudah kita terima sebagai kesempatan untuk kita hidup berkenan di hadapan Allah, dan bukannya kita hidup terus di dalam dosa. Karena itu janganlah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Mari kita hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sebab
pengorbanannya hanya sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami kembali diingatkan Tuhan bahwa pengorbanan-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib, Engkau membersihkan kami Tuhan, menyucikan kami dari dosa-dosa kami. Seharusnya kamilah yang digantung, seharusnya kamilah yang dihukum, tapi Engkau rela menggantikan kami. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu sungguh mahal. Ajar kami untuk menghargai pengorbanan-Mu dengan selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami semakin hari semakin hidup menyerupai Engkau, sebab pengorbanan-Mu hanya sekali untuk selama-lamanya. Mari kita menaikkan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dengan segenap umat percaya di segala tempat dan zaman. Kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa, kami puji Engkau. Saudara-saudara, berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Untuk itu kita diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan Mazmur 66 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14 mengingatkan kita semua, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran.
aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439 sambil kita memberikan persembahan syukur kita. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam ibadah hari Minggu di rumah masing-masing. Kami yakin Tuhan, Engkau ada dimanapun kami berada. Firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau telah berkorban sekali untuk selama-lamanya. Karena itu jadikanlah kami pribadi-pribadi yang tahu menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan kami berusaha untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi semua warga jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka. Bagi yang sakit dalam kelemahan tubuh, tak henti-hentinya kami berdoa. Bagi yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah dalam pemulihan. Berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, Bapak Penatua John Sarra, anak kekasih Satrio Ruba, Bapak Penatua Benyamin Rantelili, Saudara Agus Ambasalu, Bapak Heber, Nenek Clara, dan yang tidak kami sebutkan namanya Tuhan, tapi Engkau tahu mereka masih dalam kelemahan tubuh sampai hari ini. Biarlah jamahan kasih Tuhan melawat mereka, menyembuhkan mereka semua. Kami doakan semua warga jemaat yang bersukacita karena berhari ulang tahun, kelahiran dan pernikahan hari ini, bahkan sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan berkati, sempurnakan sukacita mereka, ingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bagi warga jemaat yang sudah tua dalam lanjut usia, Tuhan selalu menopang menguatkan mereka dalam masa tuanya. Bagi warga jemaat yang dalam pergumulan Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam kehidupan mereka, menopang, menguatkan mereka dalam menjalani pergumulan kehidupan ini. Kami doakan selalu para pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penatua, Diaken, pengurus OIG, bahkan koster, tata usaha, dan semua pribadi yang Tuhan pakai dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Berikan mereka kesehatan, kekuatan hikmat dari Tuhan. Berkati selalu dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dan dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa selalu untuk semua kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu,
Berkatilah mereka semua Tuhan di dalam kehidupan mereka. Anak-anak kami yang masih kecil, yang dalam pertumbuhan perkembangan Tuhan berkati, yang sudah sekolah dalam pendidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, beri kepintaran dan kepandaian. Yang sudah bekerja, Tuhan jadikan mereka pekerja-pekerja yang takut akan Tuhan. Dan yang masih mencari pekerjaan, Engkau berkati mereka, beri semangat, supaya suatu hari nanti mereka memperoleh pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, persembahan yang telah kami kumpulkan, terimalah persembahan kami, supaya boleh digunakan dengan baik dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, pandemi virus corona belum berakhir. Karena itu ingatkan kami supaya lebih waspada lagi, berjaga-jaga, menjaga kesehatan kami dan orang-orang yang kami sayangi. Dan terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada, sambil terus berdoa, kiranya Tuhan akan memulihkan dunia ini di waktu Tuhan nantinya. Terima kasih Bapa. Ampuni semua dosa kami. Lalu terimalah kami yang datang berdoa bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita berdiri, kita melakukan Kidung Jemaat 438, Dipeliharanya Hidupmu. Saudara, pergilah kamu dan hidupilah pengorbanan Yesus sebagai jaminan kehidupan. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu bertekun melakukan firman-Mu setiap hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur di dalam menutup ibadah kita pada saat ini, kita memuji Tuhan sampai akhir hidupku.
Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih untuk ketenangan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.